فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang terakhir disebutkan adalah tentang kesucian Makkah. Kemudian dialog antara sahabat yaitu Abu Syuraih al-Adawi dengan salah seorang pemimpin pasukan dari Bani Umayyah yaitu Amr bin Sa'id pada masa pemberontakan ahli Makkah itu. Baik. Fa idza ulima fala munafata baina hadhil ahadits ad-dallati ala anna Allah harrama Makkah yauma khalaqas samawati wal ard. Maka apabila telah diketahui itu, ini kalau di sini tulisannya macam itu ya, terkadang salah cetak, wallahu a'lam. Maka tidak ada pertentangan antara hadis-hadis ini yang menunjukkan bahwasanya Allah menetapkan kesucian Makkah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Assalamualaikum. Wa bainal ahadits dallati ala anna Ibrahim alaihi salam harramaha. Dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Ibrahim alaihissalam menetapkan kesucian Makkah. Kenapa? Li'anna Ibrahim ballagha 'anillahi hukmah. Karena Ibrahim menyampaikan dari Allah hukumnya fiha terkait dengan Makkah. Wa tahrimahu iyyaha, menyampaikan penyucian Allah terhadap Makkah. Walaupun sebelum Ibrahim lahir memang Makkah sudah suci, tapi Nabi Ibrahim menyampaikan kepada umat, wa annaha lam tazal baladan harama indallah qabla bina'i Ibrahim alaihi salamilaha, dan menjelaskan bahwasanya Makkah itu terus-menerus menjadi tanah yang suci di sisi Allah sebelum Ibrahim alaihissalam membangun untuk Makkah tadi atau membangun Ka'bah. Kama annahu qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktuban indallahi khataman nabiyyin, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tercatat di sisi Allah sebagai penutup para nabi. Wa inna adama lamujandalun fi tinatih, dalam keadaan Adam itu masih berada di tinatih, yaitu di tanah liatnya, masih belum terbentuk, masih berupa tanah liat. Wa ma'a hadza qala Ibrahimu alaihi salam, sekalipun demikian Ibrahim alaihi salam telah mengatakan, berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum, ya Allah, dan utuskanlah di tengah-tengah umatku, di tengah-tengah keturunanku, padahal jelas belum memiliki keturunan kecuali sekedar 2 anak, yaitu belum sampai terbentuk umat dari keturunan beliau, seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Dan Allah mengabulkan doa itu, walaupun ini terjadinya adalah sekian ribu tahun kemudian, tapi Nabi Muhammad sudah ditakdirkan menjadi rasul, dicatat sebagai rasul sebelum beliau lahir. Al-ayah, wa qad ajaballahu du'a'ah, dan sungguh Allah telah mengabulkan doa Ibrahim, mimma sabaqa fi ilmihi wa qadarih, dari apa yang telah terdahulu di dalam ilmunya Allah dan takdirnya Dia, bahwasanya memang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi Rasul. Ibrahim berdoa, tapi bahkan sebelum Ibrahim berdoa, Allah memang sudah menetapkan Nabi Muhammad sebagai Rasul.
Walihada jaa fil hadis annahum qalu. Maka dari itu datang di dalam hadis bahwasanya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirna an bada'i amrik." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang permulaan dari risalah Anda ini, dakwah Anda ini. Faqal da'watu Abi Ibrahim. Rasulullah bersabda, saya ini adalah doa ayah saya Ibrahim, yaitu pelaksanaan dari doa yang tadi itu. Walaupun jelas sebelum itu Allah telah menetapkan Nabi Muhammad memang sebagai Rasul, tapi Allah Ta'ala memberikan taufik sebagaimana doa-doa siapa? Umar ibnul Khattab. Kemudian apa? Turun ayat. Padahal jelas sebelum Umar berdoa, jelas apa? Di Lauhul Mahfudz sudah ada Al-Quran, memang isinya itu dan seterusnya, sesuai dengan keinginan dari Umar. Ini taufik. Wa busyra Isa bin Maryam, dan saya ini adalah kabar gembira dari Isa bin Maryam. Ma'ruf di dalam surat Sof, surat As-Sof. Wa ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur asy-Syam. Dan ibu saya melihat, yaitu dalam mimpinya, seakan-akan keluar dari dirinya cahaya yang menerangi istana-istana di Syam. Menunjukkan apa? Kekuasaan Rasulullah akan sampai ke sana. Kekuasaan dakwah Muhammad SAW meruntuhkan kerajaan Syam yang sudah berabad-abad, entah berapa abad itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Konstantin membangun gereja besar di Ilya di Syam itu 300 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa. Jadi memang apa? Sudah dikuasai selama beratus-ratus tahun Syam itu. Ternyata kalah dengan dakwah Rasulullah yang hanya apa? Setelah beliau wafat dalam jarak 2 tahun saja, bukan 2 tahun, yaitu 4 tahun, kurang lebih apa? 2 tahun di masa pemerintahannya Umar, itu betul-betul sudah mampu menaklukkan wilayah yang ada di sana, yang di Syam, yang di Ilya. Sementara orang-orang itu telah menguasai Syam selama beratus-ratus tahun, kalah dengan cepat setelah dakwah Rasulullah. Ai akhbirna an bada'i zuhuri amrik, maksudnya adalah mereka berkata kepada Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang permulaan dari munculnya risalah Anda ini. Baik, dan hadis yang tadi sahih ma'ruf. Kama sayati qariban, sebagaimana akan datang pembahasannya sebentar lagi insyaallah. Baik. Wa amma mas'alatu tafdhili Makkah 'alal Madinah. Adapun masalah mana yang lebih utama, Makkah atau Madinah, memang ini diperbincangkan, dibicarakan. Kama huwa qaulul jumhur, sebagaimana ini pendapat jumhur, yaitu Makkah lebih utama daripada Madinah. Awil Madinati ala Makkah, atau Madinah yang lebih utama daripada Makkah. Kama huwa madhabu Malikin wa atsba'ih, sebagaimana ini mazhab Imam Malik dan para pengikut beliau. Fatutkar fi maudhi'in akhar bi adillatiha, maka dia disebutkan di tempat yang lain dengan dalil-dalilnya insyaallah wa bihi siqah. Baik. Wa qauluhu ta'ala ikhbaran 'anil khalili annahu qala, firman Allah Ta'ala yang mengkhabarkan tentang kekasihnya, yang mana kekasihnya berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina, wahai Rabbku jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Ai minal khauf, yaitu aman dari ketakutan. La yar'abu ahluh, penduduknya tidak dicekam oleh ketakutan dan kegentaran. Wa qad fa'alallahu dzalika syar'an wa qadra, dan Allah telah melakukan itu, yaitu mengabulkan doa tadi secara syariat dan secara takdir. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ini yang syariat, wa man dakhalahu kana amina, barang siapa memasukinya maka dia aman. Takdirnya apa? Fa aminu, yaitu berilah keamanan. Jadi ini secara syariat. Orang yang masuk ke tanah suci harus dipelihara keamanannya. Baik, yang berikutnya nanti ini secara takdir.
wa qaulihi, dan firman Allah Ta'ala, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafun nasu min haulihim. Atau apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami menjadikan tanah suci ini adalah negeri yang aman, dalam keadaan orang-orang yaitu apa? Yutakhattaf, yaitu disambar, diculik dan sebagainya di sekeliling mereka. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, yaitu apa? Ini adalah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan, dan Allah Ta'ala ingatkan itu kepada orang-orang Mekah, yang mana selama entah berapa ribu tahun ke berapa ratus tahun, dalam keadaan mereka itu boleh dikatakan tidak dikuasai oleh negara manapun. Tidak ada satu negara manapun yang kekuasaannya sampai ke situ, sebagaimana itu disebutkan di dalam sirah Nabawiyah. Sementara di sekelilingnya negara-negara besar saling berebut, baik itu sebelum masa kekuasaan Romawi, yaitu apa? Kerajaan Macedonia punya Alexander the Great itu istilahnya, ataupun masa Bukhtansor, Nebukadnezar, ataupun yang sebelumnya Hammurabi, penguasa Babilonia lama. Ataupun ketika masa-masa mereka telah berlalu, kemudian membesarlah kekuasaan Romawi yang menaklukkan banyak wilayah, sampai wilayah British pun kalah, wilayah berbagai wilayah Eropa kalah, dan seterusnya. Demikian pula masuk ke semenanjung Arab sampai ke wilayah Busra dan juga Ghassan. Demikian pula wilayah Hirah itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Sementara orang-orang Persia, mereka juga merebut kekuasaan dari wilayah-wilayah yang lain. Kalau Irak jelas sudah kalah sudah. Kemudian juga sampai ke semenanjung Arab, sampai ke wilayah Bahrain. Bahrain waktu itu dikuasai oleh Kisra, oleh kerajaan Persia. Jadi terus-menerus berbagai negara besar silih berganti berdatangan dan merebut kekuasaan, ya Allah. Tapi dalam keadaan negeri yang didoakan Nabi Ibrahim ini seakan-akan memiliki dinding yang tidak ada, yang tidak nampak. Mereka tidak mampu menguasai wilayah tanah suci itu. Baik. Makanya ini adalah nikmat yang Allah ingatkan kepada orang-orang Mekah, yang mana di situ ada Baitullah. Dan dengan berkah doa Nabi Ibrahim dan berkah kesucian Makkah, maka negeri itu selalu terlindungi. Bahkan sampai di sekelilingnya juga mendapatkan keberkahan itu, sampai ke Yathrib, ke Madinah. Tidak ada negara-negara luar yang menguasai wilayah Yathrib. Sampai walaupun orang-orang kalau kita membaca Akhbarul Madinah, kitab sejarah Madinah, sampai orang-orang Bani Israel, orang Yahudi yang mereka lari dari Palestina, banyak setelah di negara mereka ditaklukkan, setelah beberapa ratus tahun ditinggal mati oleh Nabi Sulaiman dan sebagainya, itu ditaklukkan oleh negara Romawi. Mereka lari sampai ke Yathrib, sampai ke Madinah, sampai ada 3 kabilah. Itu pun mereka cuma sekedar mendominasi, tapi secara politik tidak betul-betul menjadi penguasa dan penjajah di situ. Mereka hanya mampu untuk mengadu domba di antara Aus dan Khazraj. Tetapi untuk sampai menjadi raja dan penjajah mereka tidak mampu. Ini adalah nikmat yang besar. Tatkala nikmat ini mereka ingkari di zaman Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun mulai dicengkeram ketakutan dengan dalil-dalil yang banyak itu. Baik. Dan juga Allah Ta'ala membuat permisalan yang sangat indah terkait dengan mereka di dalam surat An-Nahl. Bahwasanya mereka sudah mulai dicengkeram oleh ketakutan, mulai diembargo oleh Rasulullah, jalur-jalur ekonominya dan seterusnya. Keadaan yang beribu-ribu tahun Allah jaga, mulai Allah Ta'ala hilangkan disebabkan oleh mereka mengingkari nikmat Allah tersebut. Dan ini dibahas di dalam surat yang lain yang insya Allah umur kita panjang membahas sampai ke situ. Jadi ini mengetahui sejarah itu sangat penting di dalam memahami tafsir ayat-ayat ini. Sejarah yang sangat berkaitan satu sama lain. Baik. Walaupun Rasulullah SAW memang tidak sampai ketika belum waktunya, tidak sampai untuk melanggar kesucian, kecuali ketika mereka sudah sangat durhaka pada tahun 8 Hijriah itu, melanggar perjanjian damai.
di tanah suci, maka betul-betul Allah mengizinkan untuk membuka dinding yang tidak nampak tadi, mengizinkan beliau untuk membunuhi mereka di tanah suci. Ini salah mereka sendiri. Maka ini adalah nikmat yang ketika mereka mendapatkan peringatan lalu mereka ternyata tidak bersyukur dan tidak sadar, maka nikmat itu dicabut dari mereka. Kemudian mereka masuk Islam di waktu Fathu Mekah, lalu kesuciannya dikembalikan lagi. Ini adalah pelajaran yang sangat besar di balik cerita tentang ayat-ayat ini dan sejarah di balik itu. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain. Wa qad taqaddamatil ahaditsu fi tahrimil qitali fiha, dan telah berlalu hadis-hadis yang membicarakan tentang diharamkannya berperang di tanah suci. Wa fi sahih Muslim an Jabir, dalam sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li ahadin ayyahmila bi Makkah silah, tidak halal bagi seseorang untuk membawa senjata di Makkah. Dan ini nanti terkait dengan hadis Ibnu Umar, nanti bukan maksudnya di dalam buku ini, tapi apa? Sejarah-sejarah yang berikutnya, ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu tahu-tahu apa? Beliau terkena pedang kakinya, kemudian beliau kakinya ternyata apa? Kena racun. Lalu datang Hajjaj bin Yusuf mengatakan, wahai Aba Abdurrahman, siapa yang melakukan ini? Seandainya saya tahu, saya akan balas dia. Maka ini ucapan Hajjaj bin Yusuf. Maka Ibnu Umar mengatakan, kamu yang melakukan ini. Nabi sudah melarang untuk membawa senjata di tanah suci. Kamu malah mengizinkan pasukanmu membawa senjata di tanah suci dengan terhunus, sehingga kaki saya kena, ternyata beracun. Ini terkait dengan masalah itu. Harusnya tidak boleh. Kenapa? Seperti yang dijelaskan, yaitu hukum asalnya tidak boleh kecuali sekedar apa? Untuk penjaga keamanan. Tapi di dalam suasana yang berdesak-desakan tak boleh. Baik, penjaga keamanan cukup apa? Di tempat-tempat tertentu, dan senjatanya tidak boleh dihunuskan, terutama masa lalu ya, pedang itu tak perlu dihunus. Nah sekarang polis-polis tetap bawa senjata, tapi tak perlu buka apanya itu, pengamannya atau apa. Nah, nanti kena kaki sendiri, kena apa, bahaya. Baik. Kalau penjaga keamanan boleh, tapi tidak boleh dihunuskan, dilepaskan dari sarungnya. Nah, sementara yang case Ibnu Umar ini, orang tersebut menghunuskan senjata di suasana musim haji. Ibnu Umar waktu itu sedang haji. Baik. Harusnya tak boleh senjatanya dihunuskan orang-orang itu. Akhirnya kena orang. Dan entah bagaimana, mungkin tetanus atau apa, sehingga racun masuk ke kaki beliau radhiyallahu anhu. Wa qala fi hadhihi surah, dan Nabi Ibrahim berdoa yang di dalam surat ini, Rabbi ja'al hadza baladan amina, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, ij'al hadhil buqa'ata baladan amina, yaitu jadikan wilayah ini sebagai negeri yang aman. Tayyib, ini boleh aja, walaupun hadza ini menunjukkan apa? Dia mudzakkar. Kita katakan apa? Hadzal balad baladan amina, sebagaimana di dalam ayat yang lain, ayat Ibrahim itu lebih jelas menafsirkan ayat ini, yaitu sama-sama mudzakkar. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Berarti memang apa? Takdirnya adalah hadzal balada baladan amina. Ini lebih dekat daripada apa yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu berubah jadi muannas, ij'al hadhil buqa'ah, walaupun maknanya sama aja, nggak masalah. Tapi lebih dekat kepada apa yang, yaitu yang lebih dekat adalah yang Allah Ta'ala sebutkan sendiri di dalam ayat yang lain, yaitu ayat Ibrahim. Pakai apa? Hadzal balad. Jadi takdirnya hadzal balad baladan amina. Sehingga jenisnya tidak perlu dirubah, hadza jadi hadhihi. Wa nasaba hadza, dan ini sesuai li'annahu qabla bina'il Ka'bah, karena terjadinya adalah sebelum dibangunnya Ka'bah. Maksudnya betul-betul yang didoakan ini bukan hanya rumah suci, tapi memang apa? Tanah sucinya itu, agar tanahnya itu aman, bukan rumah itu aman. Karena memang waktu itu Ibrahim jelas belum membangun Ka'bah. Sebagaimana itu diterangkan secara lebih
lebih detail oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Ibni Abbas itu. Jadi tatkala Nabi Ibrahim telah meletakkan istrinya yaitu Hajar dengan bayinya yaitu Ismail, kemudian meninggalkan mereka ketika sudah sampai di suatu tempat di balik pepohonan yang agak jauh, karena waktu itu belum ada pohon di tempat di situ belum ada. Tapi setelah agak jauh, ketika mereka tidak lagi melihat Ibrahim, lalu Ibrahim membalikkan badan menghadap ke arah gundukan Ka'bah, yaitu ke asas-asas Ka'bah itu, karena memang sudah ada. Tetapi pembangunannya belum ada dalam artian sudah runtuh, mungkin karena banjir di zaman Nabi Nuh atau yang setelahnya. Nah, baru beliau berdoa ini, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadi yang didoakan memang negerinya, bukan sekedar rumah sucinya. Nah, ini yang lebih sesuai kata Ibnu Katsir, dan itu betul. Bukan hanya rumahnya, tapi memang negerinya. Wa qala ta'ala fi surati Ibrahim, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim. Oh ya, kita tengok sekejap. Iya betul. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Baik, ini dikasih catatan kaki ya Pak. Dikasih catatan kaki yaitu surat Al-Baqarah, karena memang hadza baladan amina jelas ini Al-Baqarah bukan Ibrahim. Kalau cetakan yang lain Al-Balad atau Baladan, cetakan yang lain pakai al. Nah, itu yang betul. Mungkin ini naskah yang lain keliru, atau karena memang anak beli ini dari cetakan Mesir sering mengalami kesalahan. Sebagaimana sering kita buktikan. Iya, kalau Ibrahim jelas bukan hadza baladan, tapi hadzal balada amina. Nah, itu baru surat Ibrahim. Ini salah cetak, paling cetakan yang lain yang betul, yaitu ada al. Lari kemana? Oh, jazakallah. Oh iya, tadi bagnya di dalam, lupa. Sudah letak di sini. Iya, harusnya al balad, bukan hadza baladan. Jazakallah. Wa nasaba hadza hunaka li'annahu, dan ini sesuai dengan yang di sana. Ayat Al-Baqarah sesuai dengan ayat yang di Ibrahim, yaitu yang dibahas bukan rumah suci tapi tanah sucinya. Kenapa? Li'annahu wallahu a'lam ka'annahu waqa'a du'aun saniyan ba'da bina'il bait. Karena terjadi doa pada kali yang kedua setelah membangun rumah. Rumah itu wastiqrari ahlihi bih, dan setelah menetapnya keluarga beliau di situ. Dan tentunya pembangunannya adalah beberapa belas tahun kemudian, karena ayat-ayat yang ada, kalau nggak salah ayat yaitu terkait dengan as-Saffat, kemudian terkait dengan surat dengan hadis Ibni Abbas yang Anda sebutkan tadi dalam Sahih Bukhari. Ini Nabi Ismail dalam keadaan memang sudah agak besar, membantu membangun Ka'bah, membawakan batu-batu dan sebagainya. Baik. Ba'da maulidi Ishaq alladhi huwa asgharu sinnan min Ismail bisalasa asyrata sanah. Setelah kelahiran Ishaq, yang mana Ishaq itu umurnya lebih muda daripada Ismail dengan jarak 13 tahun. Itu Sarah, berarti ibunya itu. Walihada qala fi akhir doa, maka dari itu Allah berfirman, berarti yaitu Nabi Ibrahim berkata di akhir doanya, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada saya dalam keadaan saya sudah tua renta ini Ismail dan Ishaq. Baik. Jadi ini isyarat pada doa yang kedua setelah lahirnya Ishaq. Berarti jaraknya mungkin sekian belas tahun memang. Inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku benar-benar mendengar doa. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Iya, masa penantian pun jauh sekali.
sudah tua renta dan istrinya mandul, tapi ini mukjizat. Zaman Nabi Ibrahim merobohkan Patung-patung. patung itu di Ka'bah. Bukan, itu ketika beliau masih di Babilonia, masih sangat muda sekali, belum jadi rasul, belum jadi nabi. Tapi itu kemungkinan. Menurut sebagian sejarah, beliau diusir dalam keadaan masih sangat muda. Wallahu alam. Walaupun mungkin saja beliau sudah jadi rasul usia 40 tahun, karena orang di masa lalu umurnya panjang-panjang juga, masih muda tapi tetap sudah 40 tahun mungkin aja. Ketika di Babilonia sebelum diusir ayahnya. Kita tahu beliau menetapnya adalah apa, di Haran, di tempat dakwahnya Syekhul Islam nantinya sekian ribu tahun kemudian, dan sempat mengalami sejarah di Mesir dalam apa, Sahih Bukhari itu, Bukhari dan Muslim. Baik.